Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nurul Huda dari unit KSR Markas PMI Kabupaten Kebumen. Saya ingin mereview kegiatan hari tadi ya, dalam kegiatan pelatihan fasilitator dengan materi Tri Bakti PMR yang di fasilitator dengan Mbak Robiatul Awaliyah. Oke teman-teman, materi yang kita bahas tadi, yang kita pelajari yaitu ada materi Tri Bakti dan jejaring kerjasama ya. Apa sih Tri Bakti? Tri Bakti itu ada 3 Tri Bakti PMR. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Terus yang ketiga itu mempererat tali persaudaraan nasional dan internasional. Yang pertama itu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Itu penerapannya itu lebih mengarah pada individu ya. Penerapannya itu mengarah kepada individu atau anggota PMR yang bersangkutan atau personal individualisme. Terus untuk yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Itu penerapannya lebih mengarah kepada peran serta anggota PMR atau masyarakat khususnya ya. Terus yang ketiga itu mempererat persahabatan dan nasional dan internasional. Terus mengapa Tri Bakti melibatkan anggota PMR? Peran dan fungsi pembina itu dalam Tri Bakti salah satunya itu memberikan dukungan dalam bentuk piagam, terus memberikan dukungan dalam bentuk penghargaan, terus ide, saran-saran, praktik, motivator, pendamping, serta pada terlibat langsung menjadi bagian kegiatan mereka, kegiatan PMR. Itu peran dan fungsi pembina PMR ya. Terus ya teman-teman, kita dalam memfasilitatori PMR itu kan berbeda-beda dalam segi umur. PMR itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu PMR mula, yang kedua itu PMR madya, yang ketiga itu PMR wira. Apa sih PMR mula? PMR mula itu terdiri dari anak SD, terus PMR madya itu dari anak-anak SMP. Terus yang ketiga itu PMR wira, itu anak-anak SMK atau SMA ya guys. Terus teman-teman, bagaimana kita memfasilitator untuk PMR itu? Untuk PMR mula kita itu menjadi peran penting memberikan keterlibatan langsung dalam memberikan isi kegiatan.
Terus untuk PMR Madya, kita itu menjadi peer support atau lebih banyak mengarahkan dan mendampingi peserta audiens dari PMR Madya. Terus yang ketiga itu PMR Wira. Kita itu menjadi peer education, lebih banyak memberikan kesempatan untuk peserta, ya, memberikan lebih banyak kesempatan untuk peserta itu untuk PMR Wira. Ya, terus ya teman-teman, untuk materi selanjutnya yang telah dievaluasi kita tadi hari itu ada materi, ya, kita materi selanjutnya yaitu YABC dan kebijakan perlindungan anak. Apa sih itu YABC? YABC itu singkatan dari Youth as Engine of Behavioral Change. Inisiatif IVRG untuk memberdayakan generasi muda sebagai agen perubahan perilaku, menilai kemanusiaan, empati dan kepemimpinan. Terus filosofi ABC itu change yourself. Terus yang kedua, perubahan dimulai dari diri sendiri sebelum merubah orang lain. Experience, siklus pembelajaran YABC itu ada experience, terus reflection, terus learning, terus action. Terus apa lagi ya, komitmen YABC itu berbasis pengalaman, refleksi, partisipatif, pembelajaran sebaya dan transformasi perilaku. Itu untuk karakteristik YABC. Terus untuk siklus nilai YABC yaitu ada pengetahuan, terus penerapan, tindakan, lalu kebiasaan, ya. Itu untuk nilai YABC. Terus ada lagi untuk materi yang tadi itu ada siklus manajemen pembentukan PMR atau pelatihan dan pengembangan kapasitas PMR, ya. Itu hampir sama materi itu. Terus dalam pelatihan pengembangan kapasitas PMR kita bisa melakukan atau memberikan penghargaan. Terus kenapa penghargaan dapat menumbuhkan satu, motivasi PMR tetap bersama dengan PMI. Terus 2, rasa bangga dan kesadaran akan kualitasnya. 3, kepercayaan diri dan komitmen. Terus 4, semangat meningkatkan kualitas kegiatan kepalang merahan. Terus siapa sih yang memberikan penghargaan itu? Salah pertamanya itu bisa dari pengurus PMI, terus bisa dari sekolah, terus ketiga bisa dari pelatih, keempat bisa dari fasilitator. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku baik, itu pelatihan, ya. Pelatihan PMR.
Terus untuk selanjutnya itu keterampilan memvalidasi. Keterampilan memvalidasi itu pertama-tama kita bisa dengan memberikan salam, terus memberikan sapa, terus mengajak berdoa, terus bisa memberikan daftar hadir atau absensi, terus bisa melakukan ice breaking, terus bisa menyampaikan tujuan kita dalam memfasilitasi itu apa. Itu adalah keterampilan dari memfasilitasi ya. Terus terakhir itu ada materi selanjutnya itu ada media dan metode pembelajaran. Seperti kita metode pembelajaran dan media. Kita dapat memberikan media seperti gelas, botol, itu adalah media. Terus apa metode pembelajaran? Metode pembelajaran kita bisa memberikan langkah-langkah untuk minum. Itu adalah contoh metode pembelajaran, langkah-langkah untuk minum, makan. Terus medianya itu apa? Medianya itu seperti gelas, botol, terus sendok, piring, itu adalah termasuk media ya. Kita memberikan contoh seperti demonstrasi pingsan. Demonstrasi pingsan itu apa metodenya? Medianya. Terus media dari demonstrasi pingsan itu ada, kita memerlukan alas atau tikar untuk korban, terus alat P3K itu adalah termasuk media. Terus apa langkah-langkahnya atau metode pembelajarannya dalam demonstrasi pingsan? 1. Pastikan korban itu aman, steril dari lokasi atau tidak terkerumun orang-orang. Terus yang kedua, periksa respon korban, apakah merespon dia itu sadar atau tidak. Terus yang ketiga, kita lihat korban itu bebannya itu kita bisa memindahkan sendiri atau tidak. Jika kemungkinan kita tidak bisa, kita bisa memberikan meminta bantuan kepada orang lain agar tidak beresiko ya. Jadi kita minta bantuan orang lain untuk mengangkat korban agar lebih aman dari lokasi. Terus yang keempat, kita cek pernapasan. Kita lihat, dengar, rasakan. Jika sudah, terus kita jika kita sudah mengecek pernapasan, jika pernafasan itu normal, terus kita posisikan korban. Kita terlindungkan, baringkan terlentang, terus kita longgarkan pakaian atau yang bisa mengganggu pernafasan, sepatu, baju, celana itu kita longgarkan. Terus yang ketiga itu tinggikan kedua kaki korban
antara 20 sampai 30 cm, yaitu untuk membantu aliran darah ke otak. Itu cara memposisikan korban pingsan. Terus yang selanjutnya itu Pantauan kondisi korban itu jangan memberikan makan dan minum saat korban itu belum sadar sepenuhnya ya. Jangan sampai memberikan makan dan minum. Terus setelah sadar, bantu korban duduk secara perlahan. Jangan dipaksakan langsung berdiri. Kita duduk secara perlahan terlebih dahulu. Terus jika sudah duduk, kita berikan ketenangan dan dengan istirahat. Ketenangan dan istirahat itu demonstrasi atau metode, bisa disebut dengan metode ya. Ya mungkin itu ya teman-teman dari materi-materi yang tadi hari kita dapatkan. Mungkin itu sebagian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.